Paling enak makan pakai geprek bensu. Paling enak semua makan geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Geprek, 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 geprek bensu. Hemat regone, lezat rasane, hanya di geprek bensu aja. Ha, pedas sambal ulegnya. Ha, hemat harganya. Hemat harganya. Nikmati persembahan geprek bensu, menu Nusantara. Senang produk Indonesia. Hanya di geprek bensu aja. Bagaimana sih cara kita meminimalisir biar meningitis itu tidak berkembang menjadi ujung kematian atau bertambah parah itu bagaimana, Dok? 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah eksternal. Ini saya rasa semuanya, nggak cuma meningitis saja. Pertama adalah eksternal. Faktor eksternal itu penting. Lingkungan, ya kan? Endemi. Terus yang kedua adalah faktor dari bakterinya atau virus itu sendiri. Nah, bagaimana masuknya, seberapa banyak, seberapa kuat toksik yang masuk, ya kan? Loadnya bagaimana? Yang terakhir adalah dari diri kita sendiri, dari internal. Halo sahabat sehat, jumpa lagi bersama saya Dr. John dalam program kesehatan Oke Dokter. Kali ini kita akan melihat beberapa headline yang disiapkan oleh tim Oke Dokter. Yang pertama, kenali bahaya meningitis, penyakit penyebab Glenn Fredly meninggal. Kejamnya meningitis, renggut nyawa Olga Syahputra dan Glenn Fredly. Ini 5 artis idap penyakit yang sama. Giska Putri Sahetapi meninggal akibat virus meningitis. Nah, itu tadi beberapa dari artis yang didiagnosa meningitis oleh dokternya. Sebenarnya apa itu sih penyakit meningitis dan apakah bahayanya hingga dapat merenggut nyawa seseorang? Kali ini kita akan bahas langsung bersama ahlinya, yaitu dokter spesialis syaraf. Saat ini sudah bersama dengan saya di studio, Dr. Ahmad Sulaiman Al-Wahdi, spesialis neurologi atau spesialis syaraf. Vina ya, Dok ya? Iya. Apa kabar, Dok? Baik, sehat. Alhamdulillah. Dok, ya. Alhamdulillah. Nah, kali ini kita akan berbincang sedikit, Dok, mengenai penyakit meningitis atau yang dibilang peradangan pada selaput otak, Dok. Sebenarnya apa sih penyakit meningitis itu sendiri, Dok? Oke, jadi sebenarnya meningitis itu kalau kita ambil secara definisi meningen. Dari meningitis berarti dari meningen dan itis. Itis itu adalah peradangan. Ya, inflamasi. Nah, meningen itu adalah suatu jaringan otak, jaringan yang melindungi otak, selaput dia, berupa selaput. Melindungi otak, otak sampai sumsum tulang belakang. Nah, itu jadi dia melindungi otak sampai tulang belakang. Dan itu berfungsi sebagai proteksi. Itu salah satu primary immune system kita juga sebetulnya, meningen itu. Tapi namanya proteksi, pasti kalau ada serangan dia bisa kena radang. Karena duluan bisa. Karena ada serangan, nah itulah menjadi peradangan. Nah, karena itu yang pertama, sehingga disebutlah meningitis. Jadi peradangan yang terjadi di selaput itu kita sebut meningitis. Nah, untuk gejalanya sendiri kan dikatakan gejala yang paling sering dirasakan juga ada sakit kepala. Apakah semua sakit kepala itu menandakan meningitis atau bagaimana, Dok? Meningitis itu memang ada beberapa bagian ya. Nah, dan selaput meningen itu sangat sensitif terhadap nyeri. Di situ ada reseptor nyeri. Jadi pada saat apabila terjadi peradangan terus itu maka akan terstimulasi rasa nyeri yang kuat. Rasa nyerinya. Berarti kan kalau kita berpikir karena berada di daerah otak, di kepala, berarti gejala pertama timbul pasti sakit kepala. Ya. Nah, sakit kepala aja memang hebat. Jadi nggak semua nyeri kepala itu karena meningitis, ya, karena memang ada gejala penyakit-penyakit lain juga memiliki gejala nyeri kepala banyak sekali bahkan ya. Nah, jadi nggak semua meningitis. Nah, dikatakan penyebab ini kan dari bakteri virus yang awalnya sudah ada atau mengalami fase dorman di dalam tubuh dan mengalami reaktivasi kembali atau aktif kembali saat tubuh saat lemah. Apakah semua meningitis itu disebabkan karena infeksi dahulu ada atau bisa nggak sih sesuatu yang baru atau yang baru saja terjadi menyebabkan langsung meningitis itu, Dok?
Oke, jadi kalau misalnya meningitis itu penyebabnya banyak, kan peradangan, Iya. ya. Peradangan memang paling sering disebabkan karena infeksi, Oke. karena infeksi. Tapi bisa juga dikarenakan ada autoimun ya, penyakit-penyakit autoimun itu juga bisa menyebabkan peradangan pada selaput otak. Misalnya contoh lupus kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan imun sistem kita menyerang yang dianggapnya musuh, Menyerang. yang kebetulan di daerah di meningen itu, sehingga dia terjadi menyerang peradangan daerah tubuh situ. kita sendiri. Ya. Oke. Nah, bisa juga karena toksin dalam arti racun-racun dari luar langsung, atau bahkan misalnya karena kecelakaan, trauma, dia bisa langsung masuk ke dalam selaput otak yang maksudnya yang Harusnya terlindungi oleh tengkorak. ya ataupun tengkoraknya kulit jadi juga. retak, terus dia bisa masuk. Karena kan penyebaran meningitis itu sendiri dia bisa melalui darah Iya. atau kita sebut per continuatum, ya. Jadi bisa langsung tuh. Bisa langsung juga. Jadi orang-orang yang memiliki infeksi-infeksi telinga, Daerah wajah, tulang mastoid oke. gitu ya, atau gigi berlubang itu bisa langsung ke sana. kondisi tubuh apakah yang lemah itu bisa langsung memicu kembali apa tidak, Dok, sebenarnya? Oh ya, jadi kalau misalnya kita harus konsep imun sistem tubuh ya. Iya. Jadi yang dimaksud dengan tadi dorman ya. Dorman itu kan dia tidak aktif. Tidak aktif. Jadi ada virus ataupun bakteri ataupun kuman, dia sudah dimakan nih oleh imun sistem kita. Iya. Jadi ada bakteri di situ. Tapi proses untuk menyebabkan penyakit itu Tidak terhenti. ada penyakitnya Terhenti. berarti. Oke. Tapi dia berada di dalam tubuh kita berarti ya, Dok? Ada. Oke. Nah, tapi apakah itu bisa terreaktivasi? Tentu bisa. Tentu Jadi bisa. pada saat daya tahan tubuh kita rendah, Iya. atau bahkan bisa ada pencetus dari luar, jadi ada reinfection. Nah, itu otomatis dia akan bisa memicu Infeksi kembali terhadap meningitis itu. Nah, sebenarnya apa saja sih, Dok, gejala klinis yang dirasakan oleh orang pasien-pasien yang menderita meningitis, dan juga apa sih pemicu-pemicu utamanya sebenarnya ada tidak sih, Dok? Gejala klinis itu sebetulnya tadi kita udah bahas, yang pertama nyeri kepala. Ya, Dia harus ada demam ya. Demam, kepala. Demam, nyeri kepala, terus ada kaku kuduk itu ya. Jadi memang dalam mendiagnosis meningitis biasanya kan kalau dokter kita akan mengambil history taking ya. Kita anamnesis ya. Lakukan wawancara singkat terhadap pasien, baru dari situ kita bisa ke pemeriksaan fisik, lalu ada pemeriksaan penunjang yang lain. Jadi memang bertahap seperti itu. Jadi itu gejala klinis yang umum. Walaupun pada usia lanjut mungkin nggak khas. Bisa tidak demam. khas. Hanya demam saja pun juga bisa. Nah, kadang-kadang tersamari kan. Jadi memang harus ke dokter jika memang nyeri kepalanya hebat sekali, terus tidak pernah dialami sebelumnya, ya. Terus udah kayak gitu dengan obat-obat biasa minum tapi nggak tidak ada perbaikan, itu harus cepat periksa ke dokter. Berarti untuk cara kita meminimalisir, Dok, karena meningitis kan dikatakan masuk suatu penyakit berbahaya ya, Dok ya, dan juga pada beberapa kondisi dapat merenggut nyawa seseorang, Dok. Nah, bagaimana sih cara kita meminimalisir biar meningitis itu tidak berkembang menjadi ujung kematian atau bertambah parah, itu bagaimana, Dok? Iya. Meningitis itu memang penyakit yang bahaya ya, karena menyerang ke otak dan bahkan dia bisa menyerang masuk ke dalam organ otaknya itu sendiri. Kan kalau meningen hanya meningen saja, tapi dia bisa terus masuk ke dalam. Bisa masuk ke dalam otaknya juga bisa, ya, Dok ya? Bisa. Nah, jadi bagaimana kita minimalisir? Yang kita harus ingat mungkin yang pertama ada 3 faktor yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah eksternal. Ini saya rasa semuanya, nggak cuma meningitis saja. Dalam arti penyakit ya, sebagai general konsep ya. Jadi memang yang pertama adalah eksternal. Faktor eksternal itu penting. Lingkungan, ya kan? Endemik, daerah endemik yang akan kita kunjungi, ke tempat mana kita akan kunjungi. Di situ ada endemik virus meningitis atau enggak gitu kan. Terus yang kedua adalah faktor dari bakterinya atau virus itu sendiri. Bagaimana masuknya, seberapa banyak, seberapa kuat toksik yang masuk, ya kan, loadnya bagaimana. Yang terakhir adalah dari diri kita sendiri, internal. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir itu ya tadi, sebenarnya yang kita lakukan sekarang dengan physical distancing, masker, cuci tangan, itu merubah habit kita menjadi lebih baik, lebih higienis, higienis. Jadi itu salah satu kita meminimalisir meningitis dalam arti infeksi apapun itu, infeksi. Nah, bagaimana biar ke ujung kematian itu berkurang, otomatis selain nambah daya tahan tubuh, ya,
kita juga tadi aware dengan gejala-gejala awal. Oke, gejala-gejala. Itu karena semakin cepat ditangani, angka kematian atau fatality rate-nya, fatalnya menjadi berkurang. Berkurang, berarti makin cepat diobati atau makin cepat kita ke dokter dapat mengurangi bahayanya itu sendiri. Betul, ya dok ya? komplikasi dari penyakitnya. meningitis itu sendiri. Nah, untuk meningitis ini apakah termasuk suatu penyakit yang menular dok? Apakah dapat menular antara orang yang satu dan orang lain ya, dan juga apakah diturunkan sih dok dari ibu atau dari misalnya kita punya riwayat keluarga dengan meningitis, apakah diturunkan ke anak kita juga atau bagaimana dok? Kita berbicara meningitis karena infeksi ya. Iya betul. Ya, yang umum. Jadi memang kalau infeksi itu pasti menular. Oke. Dia tidak genetik diturunkan, tapi dia menularkan. Kalau seandainya ada keluarga kita yang terkena dengan meningitis, ya otomatis tadi kita tahu cara penularan virus atau bakteri itu seperti apa. Tadi melalui darah dan atau kontak langsung. Tapi kan nggak mungkin virus atau bakteri atau kuman itu masuk ke dalam darah langsung kan? Iya. Nah, berarti kan harus masuk dari perantaranya. Contoh misalnya dia ada infeksi paru. Infeksi paru. Nah, dia bersin, dia batuk, terhirup, droplet masuk ke dalam, kita terinfeksi. Nah, kalau untuk penyakit meningitis kan dikatakan ada yang sampai menyebabkan ketulian, sampai orang tidak dapat melihat atau kebutaan. Nah, apakah itu benar dok? Komplikasinya itu sendiri? Kalau seandainya meningitis itu menyebabkan kebutaan atau ketulian, itu hanya salah satu dari komplikasi dari meningitis. Bagaimana mekanisme dia menyebabkan kebutaan? Memang bisa disebabkan karena si bakteri itu langsung menyerang saraf mata. Ya, saraf mata atau bahkan saraf telinga, pendengaran ya. Tapi bisa juga dikarenakan memang permasalahan, contoh dia ada infeksi telinga atau tulang mastoid ini ya. Dan kan berdekatan dengan ini ya, pendengaran, sistem pendengaran, koklea gitu ya. Dia menyerang ke dalam situ sehingga bisa juga tuli. Berarti jadi maksudnya bisa karena sarafnya langsung, bisa karena memang organnya langsung terkena infeksi, mendekat sendiri mendekat sendirinya seperti itu. Nah, untuk meningitis itu sendiri apakah benar bisa disembuhkan atau sewaktu-waktu meningitis yang kita sudah dinyatakan sembuh pasiennya dapat kambuh kembali dok? Ya, jadi kalau meningitis itu memang sesuatu yang bisa disembuhkan. Karena dia suatu infeksi. Kalau ditangani dengan baik, antibiotiknya bagus dalam arti tata laksana sesuai dengan penyebabnya. Kalau virus kita kasih antivirus, bakteri kita antibiotik ya. Dan ditangani dengan cepat, maka risiko terjadi komplikasi sangat rendah. Jadi bisa disembuhkan. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa artikel terkait topik meningitis. Kita akan melihat beberapa headline-nya dahulu dong. Nah, dikatakan bayi lelaki lebih rentan terkena meningitis. Nah, itu bagaimana tanggapan dokter? Sebenarnya kita bicara terpisah dulu, bayi dan orang tua ya memang rentan terkena terhadap suatu penyakit infeksi. Memang kalau kita melihat dari imun sistem yang terbentuk dari orang bayi dan juga orang yang tua. Yang tua jadi lanjut usia yang bayi belum mature, belum matang, imun sistemnya. Yang tua biasanya 50 tahun ke atas dia menurun atau bahkan pasien-pasien yang usia lanjut itu kan sudah ada komorbid lain dalam arti penyakit lain yang melemahkan imun sistem, misalnya gula yang tidak terkontrol, ya kan, atau dia menggunakan obat-obat penekan imun ya kan, atau transplantasi setelah itu, atau ada malignansi atau keganasan. Jadi biasanya akan lebih cenderung kena. Itu bayi. Jadi wajar kalau bayi lebih cenderung terkena. Ya. Terus laki-laki. Nah, ini sebetulnya menarik pada saat kita bicara laki-laki dibanding perempuan, gender ya. Ini menjadi concern WHO sebetulnya udah cukup lama. Kenapa spreading infeksi dalam arti epidemiologi infeksi itu kadang-kadang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Apa sih masalahnya apa? Apakah karena masalah gender saja dia? Jadi memang kita punya basic science dalam arti memang kromosom X itu sangat berperan penting terhadap immune system. Ya. Jadi kalau laki-laki XY ya, jadi cuma satu X, perempuan XX. Berarti dia secara basic science dia memiliki imun sistem yang lebih baik, respons imun sistem itu satu. Terus yang lain adalah hormonal. Kita bicara basic science walaupun perlu pembuktian lebih lanjut karena memang menarik ini. Hormon estrogen atau estradiol itu
dia suatu imunomodulator. Hormon yang Beda biasa dengan pada testosteron. wanita ya untuk estrogen. Beda dengan testosteron yang kita punya, laki-laki punya. Jadi wajar memang perempuan itu lebih kuat ya imun sistemnya. Jadi bersyukurlah. Bersyukurlah untuk para perempuan itu. punya imun sistem lebih baik. Ya. Oke. Bahkan ada satu jurnal juga mengatakan memang kasus kematian meningitis pada wanita lebih rendah katanya. Kasus meningitis pada wanita bahkan beberapa jurnal mengatakan lebih rendah ya dok, Dibanding hasil laki-laki. penelitian ya. Ya, tapi memang kita perlu penelitian lebih banyak. lagi apa yang menjadi penyebab dasarnya itu tentunya. Tadi variabelnya banyak sekali yang nggak cuma gender aja. Jangan mentang-mentang perempuan terus dia datang ke tempat infeksi saya nggak bakal kena, nggak gitu juga. Nah sekarang kita akan membahas beberapa artikel selanjutnya dok. Nah meningitis atau radang saput otak bisa disebabkan oleh makanan. Ini bagaimana dok tanggapan dokter? Tidak semudah itu dan jarang. Jarang sekali. Jarang. Okay. Tapi memang ada beberapa kasus jurnal yang dikeluarkan di Belanda ya, yang mengenai masalah dari makanan terus terkena meningitis. Itu bakterinya itu Listeria itu dia juga menyebabkan meningitis, tapi jarang. Dan dalam jurnal itu dikatakan justru yang terkena itu pasien-pasiennya usia 50 tahun ke atas dan imun defisien, dalam arti imunokompromis. Imunnya sendiri sudah menurun ya dok? Sudah mulai menurun. Jadi tadi imun sistem kita punya proteksi cukup banyak, berlapis-lapis. Jadi memang harus jaga imunitas kita dengan baik. Berarti tidak serta-merta hanya dari makanan langsung menyebabkan meningitis. Itu sangat jarang sekali. Dan mortalitas kematiannya juga sedikit lebih rendah. Nah, kali ini kita akan melihat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat sehat pada komentar di media sosial. Nah, bagaimana caranya menghindari meningitis jika ada orang di lingkungan kita yang menderitanya, dok? Ya, sekarang ini ini itu sudah suatu kemajuan. Dalam arti itu harus menjadi suatu habit atau menjadi suatu kebiasaan yang bukan, bahkan setelah corona selesai itu tetap menjadi kebiasaan kita dalam jadi suatu pola hidup bahkan sehingga itu akan menjaga kita bukan hanya infeksi meningitis tapi infeksi yang lain. Higienitas kita bertambah dengan berjemur. Itu nambah imun sistem lagi, ya kan? Berolahraga teratur, rajin mencuci tangan, masker, makan yang lebih sehat. Insya Allah mudah-mudahan akan lebih baik lagi. Ya. Sekarang kita akan lihat pertanyaan yang kedua. Apakah meningitis menyerang semua usia? Nah, apakah meningitis ini bisa dialami semua usia, dok? Oh ya pasti. Bisa saja, bukan hanya pada kalangan tertentu, baik pada usia masih dewasa atau masih muda gitu, masih tetap bisa ya dok? Enggak, bisa semua kalangan banyak yang kena. Memang tadi kan 3 faktor tadi yang eksternal bakteri dan patogennya dan internal kita. Dari bakterinya sendiri pada bayi itu yang terkena lebih banyak bakterinya apa beda pada usia remaja apa, pada usia dewasa apa. Jadi memang berbeda-beda mengenai infeksi, apa penyebabnya. Baik sahabat sehat, sekarang kita sudah berbincang cukup banyak mengenai dari penyakit meningitis atau radang dari selaput otak. Nah, dari dokter apakah ada saran untuk sahabat sehat penonton, dok? Kebiasaan yang kita lakukan saat ini harus terus menjadi suatu kebiasaan dan gaya hidup, pola hidup kita ke depannya. Karena dengan kita rajin cuci tangan, menggunakan masker, terus menjaga daya tahan tubuh, berjemur matahari, ambil manfaat yang ada, itu menambah imunitas kita. Olahraga mulai teratur, makanan yang cukup, jangan stres. Jangan stres sebisa mungkin ya, karena stres akan menurunkan imun kita. Kurang istirahat, kurang tidur juga, itu pengaruh suatu hubungan hormonal dengan imun sistem kita, itu menjadi penting sekali. Ya mungkin itu aja. Mudah-mudahan kita semua sehat terus ya. Terima kasih Dokter Iman. Sama-sama. Nah sahabat sehat, sekian percakapan kita hari ini dengan dokter spesialis saraf. Untuk sahabat sehat memiliki sakit kepala, jangan langsung panik dahulu. Tentunya setelah mendengar episode kali ini, lebih waspada lagi mengenai sakit kepala apa yang memang perlu diwaspadai. Jangan lupa dukung terus MOP Channel dengan klik tombol subscribe, nyalakan juga notifikasi, like video ini, dan share video ini ke semua teman kalian. Jika kalian ada pertanyaan, boleh tulis pada kolom komentar di bawah ini. Saya pamit dahulu, saya Dr. John. Dan saya Dr. Aiman. Sampai jumpa kembali.